Hi Pharmamates, here's one topic dose of Pharmacy Talk. Oke, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang akan berbincang dengan kita dalam podcast kali ini. Tentunya dengan topik yang menarik juga ya. Mungkin kita langsung saja sambut narasumber kita, Bu Farida. Selamat datang Ibu. Selamat datang juga Iya. semuanya. Halo. Oke, mungkin bisa perkenalan diri Bu dari Bu Farida sendiri seperti apa? Saya di sini bagian divisi yang di farmasetika, terutama di produk-produk berbasis semi solid liquid dan kosmetika. Oke, baik Ibu. Menarik ya. Jadi mungkin ini memberikan gambaran ke Pharmamed juga kalau salah satu bidang yang bisa kita concern itu adalah salah satunya tentang kosmetik, Bu ya. Betul. Ibu mungkin ngobrolin soal kosmetik. Mungkin ada sudut pandang Ibu. Kalau kosmetik ini kan arahnya itu adalah untuk mempercantik appearance atau penampilan kita seperti itu, Bu. Mungkin ada gambaran terkait penampilan bagaimana sih Bu yang menarik seperti itu, Ibu? Ya penting ya untuk sekarang ini kalau kita mau berkarir atau dalam kondisi seperti para farmamed yang lagi eksis kuliah. Nah itu penampilan nomor satu yang pasti harus segar. Nah segar itu harus ditampakkan dari kulit. Dan kulit itu terutama wajah ya. Nah, yang sering dilupakan di sini adalah bibir. Oh iya betul. Nah, betul. bibir ini harus paling penting nih karena kita sehari-hari menggunakan ini untuk komunikasi, kemudian ya macam-macam. Dan bibir harus tampil sehat dan sensual. Nah, ini yang penting ya, harus sensual nih dan oke. Oke, baik Ibu. Mungkin ngobrolin soal bibir, bener ya. Tadi bener mungkin Pharmamed juga merasa kalau seringkali fokusnya ke wajah. Jadi Ya. skincare arahnya ke wajah atau make up mungkin ke wajah. Nah, Ya. tapi ternyata satu sisi yang kita kadang lupakan di bibir, Bu ya. Ya. Mungkin bisa kasih gambaran Bu Farida, bibir yang sehat dan kurang sehat itu seperti apa ya, Bu? Nah, ini ceritanya healthy lip and unhealthy lip ya. Yes. Jadi kalau healthy lip itu tampilan bibir kita itu garisnya tegas, kemudian merona ya, merah gitu tanpa dikasih lipstick ya. Nah, kemudian agak sedikit basah, kilap gitu. Dan tidak ada tampak retak. Nah, kalau misalnya pecah kemudian ada agak ngelupas, nah itu tandanya bibir udah sangat kering. Kemudian dari sisi warna tadi sudah disebutkan merah merona sensual. Ada yang enggak sehat itu warnanya cenderung enggak merah. Gitu. Jadi merahnya agak beda lah. Oke, tadi mungkin sudah dikasih gambaran dari Bu Farida terkait ciri-cirinya. Nah, mungkin sekarang penyebabnya boleh tahu Ibu. Jadi kita bisa mungkin mencegah ya biar tidak terjadi seperti itu. Ya. Bibir yang bagus itu bisa diperoleh ketika kita itu memperhatikan satu apa yang kita makan ya. Karena kadang-kadang dengan kehidupan modern saat ini, apalagi kita ketika berkarir atau mungkin setiap hari di kuliah ya, lupa minum. Oh, iya. Nah ini, kemudian yang diminum itu adalah minuman-minuman yang modern. Padahal yang kita perhatikan harus minuman yang sehat, yaitu banyak mengandung air. Nah, selain itu pola makan, pola kehidupan kita, konsumsi buahnya harus banyak. Nah, ini yang penting. Oke. Oh, selain mungkin ibaratnya dari dalam Bu ya, Ya, dari dalam dari apa dalam yang kita yang konsumsi, ada tidak Bu mungkin yang bisa kita antisipasi dari luar? Tidak hanya menutupi mungkin Bu ya, mungkin memperbaiki apakah memungkinkan hal tersebut? Bisa. Jadi kalau untuk mempunyai bibir yang tadi seperti diharapkan, itu bisa dengan menggunakan perawatan bibir dulu. Nah, otomatis perawatan bibir ini akan menggunakan produk-produk berbasis lip care yang termasuk kategori di dalam kosmetika. Nah, itu. Kira-kira apa saja Bu? Mungkin bisa di-spill. Nah, oke. Tentu udah nggak sabar nih ya. Iya. Jadi yang pertama, kita mulai dulu dengan apa sih perawatan bibir itu ya. Nah, perawatan bibir itu harus kita rutin, tidak bisa kita abaikan. Sikat gigi tiap pagi itu bukan merawat bibir. Ya. Oke. Jadi perawatan bibir dimulai dari pagi hari dengan menggunakan misalnya seperti kapas rias itu untuk dibilas air.
Kemudian kita oleskan tipis untuk kita bersihkan. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu sebelum berangkat kerja, sebaiknya kita menggunakan lip balm. Nah, lip balm ini bentuknya macam-macam, sudah modern sekali. Nah, tidak seperti zaman jadul ya. Tinggal kita pilih mau yang mana. Mau yang bentuknya dengan diusap berbasis stick atau ball, atau mungkin juga bisa dengan bahan aplikator. Nah, setelah lip balm kita bisa menggunakan lagi polesan lip oil gitu, dan bisa juga menggunakan lip serum. Dan terakhir kalau kepentingannya untuk mau kondangan nih ceritanya ya, atau lagi malam mingguan, itu perlu kita tambahkan lip tint. Nah, itu untuk poles tampil glossy dan oke gitu. Oke Bu. Nah, itu susunannya pun juga sebetulnya diharapkan urut Bu ya? Ya urut. Itu kalau pagi hari ya Pak Dimas ya. Kalau misalnya kita malam hari ada lagi nih urutannya, kita tambahkan lagi karena kan sehari kan nih kita makan macam-macam udah tuh, kemudian mungkin kita lupa minum dan lain. Maka kita menggunakannya tambah lip scrub. Jadi kita olesin dulu dan kita exfoliatif untuk mengelupaskan sisa-sisa tadi yang ya kering, kulit mati dan lain-lain. Baru kita tambahkan kembali adalah bisa dipakai lagi lip serum. Nah, ada satu lagi nih yang harus kita pahami ya, Parmamit. Kita kalau menggunakan lip balm itu cukup 1 kali oles ya. Jadi kita nggak bisa tiap kali habis makan nih oles lagi. Beda dengan lipstick, karena dia long term ya untuk aktivitasnya. Seperti itu. Oke. Gitu. Ini mungkin jadi pertanyaan juga untuk Pharmameds yang cowok Ibu. Nah, ada tips nggak Bu? Soalnya kalau takutnya ini yang cowok-cowok kita pakai mungkin yang lip tint tadi itu kan jadinya terlalu slay mungkin Bu ya istilahnya. Nah, ini ada tips nggak Bu kalau untuk yang cowok mungkin tetap bisa jaga tapi nggak terlihat seperti slay seperti itu Bu? Sekarang udah zaman modern ya. Jadi cowok sama cewek itu punya produk perawatan sendiri. Artinya kosmetika ini menawarkan produk yang ada istilahnya cosmopolitan ya, cosmopolitan ya. Itu artinya bisa dipakai untuk cowok dan cewek. Tapi ada juga yang spesifik untuk cowok. Nah, tadi pertanyaannya apakah oke ya kalau cowok itu pakai lip tint, lip serum dan lain-lain? Saya kira oke. Karena itu kan perawatan ya, bukan tata rias. Beda kalau pakai lipstick. Nah gitu. Tapi lipstick pun itu cowok juga pakai. Tapi warnanya memang nggak senorak kalau cewek ya. Nah gitu. Oke. Berarti disesuaikan saja ya dengan kebutuhannya. Benar. Satu lagi Bu, kalau tidak salah dalam produk inovasi di bibir itu arahnya juga ada yang menyebutkan ada UV protektornya. Nah itu benar nggak Bu atau bisa dikasih gambaran itu? Jadi tipnya untuk lip balm ini harus dipilih yang ber-SPF. Karena lip balm ini kan kita beraktivitas. Paparan sinar UV ini merupakan satu faktor untuk membuat bibir ini tampil tidak oke lah, tidak good looking gitu. Dan paparan UV ini tidak harus melulu dari sinar matahari, harus kita keluar, nggak harus. Tapi dalam ruangan pun indoor ini dengan cahaya ini tetap ada paparan. Kedua, ruang AC. Betul. Ruang ber-AC itu kan mengangkut kelembapan ya. Nah, sementara kita kurang minum. Nah, makanya disarankan minumnya harus lebih sering. Gitu. Oke, siap. Ini menarik banget ya Bu topiknya. Udah cukup banyak gambaran dari Bu Farida tadi terkait kesehatan bibir seperti itu. Mungkin saya boleh minta closing statement dari Bu Farida terkait topik hari ini Bu, silakan. Oke. Jadi rawatlah bibir Anda itu sebagai suatu aset ya, terutama kalau cewek nih. Jadi jangan lupa gunakan lip balm yang ber-SPF di pagi sebelum kita mengawali aktivitas. Kemudian ada satu moto nih yang harus dipakai ya, boleh ya? Boleh Bu. Ya. Jadi mulailah kegiatan Anda dengan happy life with healthy lips. Gitu. Happy life with healthy lips Bu. Ya, jadi harapannya senyumnya itu merekah ya. Jadi aktivitasnya juga bisa positif seperti itu. Bener gitu. Karena dengan healthy lip itu akan tadi mencerminkan bahwa inner beauty. Ya, betul ya Bu. Oke, mungkin untuk sesi dengan Bu Farida kita bisa akhiri Bu ya. Rasanya saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bu Farida untuk bersedia dalam podcast kita hari ini. Mungkin teman-teman, saya juga ajak teman-teman untuk bisa join di Instagram kita
atau TikTok juga di pio.ukWMS, dan juga teman-teman bisa kirimkan komentar-komentar positif maupun komentar-komentar untuk topik-topik selanjutnya yang bisa teman-teman sarankan di @pio_ukWMS, yaitu YouTube kita. Kita juga ada beberapa platform untuk teman-teman bisa akses, yaitu ada di website, nanti bisa kita tampilkan di layar, dan juga hotline WhatsApp yang bisa teman-teman hubungi untuk konsultasi obat maupun kosmetik ya Bu ya, Iya, atau betul. skincare Skincare. seperti itu. Ya mungkin dari saya cukupkan untuk podcast hari ini. See you and salam Widya Mandala.